Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini bertemu lagi ya dengan Bu Kori. Hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana melakukan perencanaan ruang unit kerja reka medis. Nah, sebelum kita nanti belajar untuk menghitung terkait dengan perencanaan kebutuhan ruang reka medis, kita perlu pahami terlebih dahulu. Jadi, kenapa sih perlu dilakukan perencanaan ruang unit kerja reka medis? Jadi, yang melatar belakangi hal tersebut itu yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kenyamanan. Ya, ini kaitannya memang terkait dengan bagaimana kondisi ruang kerja itu yang mampu mendukung untuk kegiatan seorang karyawan itu dalam melaksanakan atau beraktivitas di lingkungan kerjanya, sehingga memang diharapkan nanti dengan adanya kenyamanan tersebut, maka karyawan tersebut akan bekerja jauh lebih optimal. Harapannya memang demikian. Nah, yang lainnya adalah untuk menghasilkan ya. Jadi untuk menghasilkan ruang yang baik dan berkualitas itu diperlukan suatu pengaturan tata ruang yang baik, aman, nyaman dan terpelihara. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi ruang unit kerja reka medis yang tidak teratur dan tidak terpelihara, seperti reka medisnya itu yang bergeletak ya, berhamburan, ruang penyimpanannya sangat penuh, banyak debu, itu kan memang membuat situasi ruang kerja di unit reka medis juga nggak nyaman ya. Kalau misalnya kita bayangkan ketika kita berada di rumah sakit ya, ketika mahasiswa praktek kerja lapangan ya, itu kan kalian ada aktivitas itu kegiatannya adalah proses penyediaan reka medis. Mahasiswa itu mencoba untuk mengambil reka medis, menyimpan kembali. Nah, ketika penyimpanannya itu sangat penuh, maka tentunya untuk bisa mengambil satu reka medis saja itu kita cukup kesulitan ya. Mulai dari nanti ada resiko kejatuhan map ya, karena dia saking penuhnya, bisa juga beresiko nanti sampai dengan tersayat map reka medis. Nah, inilah yang membuat kondisi situasi kerja menjadi kurang nyaman, sehingga memang kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi ruang kerja tersebut supaya jauh lebih nyaman dan mampu meningkatkan produktivitas kerja dari karyawan. Selanjutnya kondisinya itu penuh dengan debu dan rayap. Nah, ini tentunya terkait dengan pemeliharaan juga ya, pemeliharaan ruang kerja dan bagaimana kita itu berupaya untuk menjaga bagaimana kondisi ruang penyimpanan itu supaya dia itu tidak berpotensi untuk menimbulkan kerusakan dari map reka medis ya, karena kalau kondisinya banyak debu, kemudian ada rayap, bahkan ada serangga. Nah, ini kan nanti formulir reka medisnya bisa berpotensi dia mudah rusak ya, atau misalnya ruangannya itu terlalu lembab ya. Kalau ruangannya terlalu lembab, nanti kertasnya juga ikut lembab, termasuk map reka medisnya. Nah, sehingga memang perlu ada pengaturan suhu dan cahaya, perlu ada yang namanya monitoring ya, monitoring terkait dengan kelembapan itu seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, kapan kegiatan itu perlu dilakukan pengecekan secara berkala, apakah nanti setiap pergantian shift dari petugas mailing untuk memastikan terkait dengan kelembapan dan suhu dan cahayanya, nah atau seperti apa. Nah, ini memang perlu adanya peran serta ya, peran serta dari seluruh lini yang ada di unit kerja reka medis. Nah, dengan demikian, dengan adanya kondisi ruang kerja yang tadi yang terpelihara, yang memang mampu meningkatkan kenyamanan ini juga diharapkan nanti mampu meningkatkan ya, meningkatkan nilai guna dari reka medis itu sendiri, karena tidak hanya karyawannya saja yang mampu bekerja secara dengan baik, tapi kondisi penyimpanan ruang reka medis yang memenuhi aspek ergonomi. Kemarin kan juga sudah dipelajari ya terkait dengan aspek ergonomi itu seperti apa ya, yang memang dia mendukung untuk penyimpanan reka medis dalam bentuk kertas. Nah, itu diharapkan juga reka medisnya nanti akan berkualitas ya. Jadi jangan sampai nanti kondisi ruangan yang ada di reka medis ini dia tidak baik ya, lembab, kemudian kotor, sehingga itu membuat si reka medis, berkas reka medis itu menjadi kurang berkualitas. Nah, itu jangan sampai, karena itu adalah tugas dari seluruh PMIK.
Nah, yang selanjutnya kita akan melihat terkait dengan pertimbangan dalam mendesain ruang kerja. Jadi yang pertama adalah workflow atau alur ya, alur proses kerjanya itu seperti apa. Ya. Kenapa ini perlu diperhatikan ya? Karena penerapan dari model atau jenis rekam medis ini tentunya juga akan mempengaruhi dari proses kerja itu. Coba kalau misalnya kita sudah menerapkan rekam medis dalam bentuk elektronik. Nah, kalau rekam medisnya itu sudah dalam bentuk elektronik, maka tidak ada yang namanya proses pendistribusian rekam medis. Tidak ada lagi yang namanya proses assembling. Sehingga itu tentu akan berpengaruh nanti di dalam alur proses kerja. Tetapi ketika kita itu masih menerapkan modelnya itu adalah rekam medis dalam bentuk kertas atau sifatnya yang memang rekam medisnya masih manual, ya maka di dalam ruangan kerja itu kita harus ada menyediakan meja, yang memang itu nanti akan digunakan petugas untuk melakukan proses serah terima, pengembalian rekam medis, kemudian nanti di situ juga ada meja untuk petugas assembling, bagaimana nanti dia memelihara dan merakit rekam medis supaya nanti mudah untuk diakses. Nah, itu kan nanti job desk dari bagian assembling ya. Jadi ini adalah salah satu contoh proses kerja yang nanti akan mempengaruhi ya jenis rekam medis atau model penerapan dari rekam medis ini yang nanti akan mempengaruhi dari proses kerja yang ada di unit kerja rekam medis. Nah, itu contohnya. Kemudian bagaimana terkait dengan ini mobilitas yang kedua ya. Kita melihat dari mobilitas kerja dari karyawan tersebut ya. Contoh misalnya, kalau di tempat rumah sakit saya Bu itu karena ruang filingnya itu ada di lantai 2, kemudian petugas pendaftarannya ada di lantai 1, klinik-kliniknya semuanya ada di lantai 1, kita menggunakan yang namanya lift barang. Itu contohnya ya. Jadi ketika kita melakukan desain ruang kerja ya berarti di situ ada kita alokasikan space untuk yang namanya lift barang. Contohnya demikian. Tetapi cerita ini akan berbeda ketika di rumah sakit tersebut pendaftarannya di lantai 1, ruang penyimpanannya di lantai 1, ya berarti mobilitasnya ya hanya di sekitar itu aja ya, di sekitar lantai 1 itu aja. Dan mobilitas di sini juga tentunya akan berkaitan tadi dengan workflow-nya, alur kerjanya ya. Jadi penempatan tempat duduk seorang karyawan itu ya diharapkan dia memang memenuhi aspek ergonomi sehingga nanti dia mendukung mobilitas kerjanya ya. Oh, kalau misalnya yang namanya petugas pelaporan itu ya cocoknya kayaknya paling ujung deh, karena kan dia nggak terlalu banyak nih berkaitan dengan bagian petugas coding, petugas assembling ya. Dia cukup aja deh misalnya dekat aja nanti dengan petugas bagian indeks. Itu contohnya ya. Itu contoh pertimbangan yang memang perlu kita perhatikan. Kemudian di sini yang ketiga adalah terkait dengan fungsi ya. Fungsi dari di sini adalah pekerjaan atau pembagian job desk seorang karyawan, ini fungsinya dia itu apa, kemudian kita kaitkan dengan workspace-nya ya. Jadi jaraknya ya. Jadi jarak maksudnya jarak di sini memang karena ada aturannya juga ya, jarak antara meja yang satu dengan yang lain itu minimal berapa senti, itu kan juga ada ya. Jadi itu untuk mobilitas kita ketika kita keluar masuk, personnya itu keluar masuk. Itu kan juga perlu kita perhatikan ya. Jadi paling enggak ya ada 2 orang lah nanti yang bisa keluar masuk di dalam jarak tersebut ya. Jadi itu kita perhatikan. Kalau misalnya ternyata karyawannya di situ kok gendut semua, misalnya gemuk-gemuk semua ya berarti jangan dibuat 90 ya, kita perluas ya 90 cm, jangan terlalu sempit nanti kalau 90 cm ya berarti harus kita perlebar. Itu contohnya ya. Jadi terkait dengan workspace-nya di sini. Kemudian workspace ini nanti juga kaitannya nggak hanya terkait dengan desain dari ruang kerja di bagian pengolahan rekam medis, juga nanti bagaimana ini di bagian loket pendaftaran ya, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Jadi jarak ini juga perlu diperhatikan ya, karena kita juga ada aturan ya, aturan terkait dengan social distancing. Jadi ini juga perlu menjadi salah satu pertimbangan kita dalam memperhatikan terkait dengan space atau jarak antara petugas yang satu dengan petugas yang lain, termasuk kalau di pendaftaran ya antara petugas dengan si pasien, itu juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya di sini juga perlu yang diperhatikan adalah terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan konfidensial ya. Kebutuhan konfidensial ini adalah kebutuhan dari si
petugas tersebut, si karyawan tersebut ya, apa sih yang memang apa namanya perlu ada kekhususan ketika kita melakukan desain ruang kerja terkait dengan kebutuhan dalam dia melakukan suatu pekerjaan. Nah, contohnya apa? Contoh misalnya kita berbicara di bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran itu mungkin dia hanya duduk dan melayani ya dengan komputer. Tetapi ketika kita melakukan desain ruang kerja, ternyata peralatan pendukungnya itu cukup banyak. Printernya aja nggak cuma satu, nggak cuma printer formulir aja. Nanti ada printer KIP, nanti ada juga nanti printer kartu ya, printer kartu atau printer KIP ya. Kemudian ada printer stiker atau label. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya di situ ada beberapa mesin edisi ya, mesin edisi untuk pelayanan pasien-pasien asuransi. Nah, ini berarti di sini ketika kita membicarakan terkait dengan kebutuhan, kalau misalnya kita membahas terkait dengan berapa sih apa namanya panjang meja untuk satu orang petugas di bagian pendaftaran mungkin akan berbeda dengan kebutuhan meja untuk seorang petugas pelaporan ya, untuk seorang petugas assembling. Nah, itu kan akan berbeda sehingga memang harus diperhatikan juga sebenarnya seorang karyawan itu ketika dia bekerja apa aja sarana prasarana pendukung yang memang dia butuhkan, maksudnya demikian. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, kelima ini adalah shift ya. Kenapa ini shift ini perlu kita perhatikan supaya nanti kita bisa menerapkan model sharing. Ya, kalau misalnya karyawan kita di sana ada 10, ternyata 10 itu terbagi menjadi 3 shift. Nggak perlu dong kita menyediakan meja sebanyak 10 ya, karena kita masih bisa sharing. Oh, nanti ini akan digunakan ketika shift pagi ya. Shift pagi pulang ini bisa digunakan lagi untuk karyawan yang masuk shift siang. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi peralatan kerja itu akan bisa kita gunakan secara sharing, secara bersama ketika memang ada penerapan model shift kerja di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah flexibility ya for future need ya. Jadi di sini kita akan melihat terkait dengan kebutuhan kedepannya itu yang seperti apa ya terkait dengan fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya adalah apakah memang peralatan kerja tersebut itu juga bisa digunakan secara bersama-sama dengan pekerja yang lain, dengan petugas yang lain ya. Contoh misalnya kita membahas terkait dengan perangkat telepon ya. Apakah memang satu orang petugas membutuhkan telepon sendiri-sendiri? Kan enggak. Itu bisa digunakan secara bersama-sama ya. Itu contohnya ya. Satu ruang unit kerja reka medis yang ada di dalam satu ruangan itu hanya butuh satu telepon aja. Kemudian nanti di loket pendaftaran mungkin juga butuh satu ya untuk komunikasi secara internal dengan apa namanya atau koordinasi secara internal dengan bagian-bagian pelayanan yang lain. Contohnya demikian. Kemudian misalnya kita membahas contohnya terkait dengan fleksibilitas ini untuk kebutuhan ini adalah terkait misalnya kita membahas contohnya adalah terkait dengan ruang ini ya, ruang diskusi ya, ruang diskusi. Ruang diskusi ini mungkin akan bisa kita tempatkan juga sebagai ruang diskusi, maksudnya dalam hal konteksnya di sini adalah ruang kerja ya, atau pada waktu kita melakukan koordinasi rapat internal, bisa juga pada saatnya memang itu tidak digunakan, itu juga bisa digunakan untuk kegiatan terkait dengan riset atau penelitian ya oleh mahasiswa ya. Jadi contoh misalnya baru ada mahasiswa PKL nih ya sudah mereka bisa pakai tuh ruangan itu untuk apa namanya melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau misalnya ada residen ya, ada residen yang mau meminjam reka medis, kita gunakan aja ruangan tersebut untuk kegiatan penelitian. Tetapi kalau misalnya ceritanya ruang riset atau penelitian ini kan sebenarnya ada standarnya sendiri, memang harus ada. Ruang reka medis itu memang harus menyediakan ruang riset. Ya kalau memang kondisi ruangannya memungkinkan, tersedia cukup banyak atau luas ruangan yang memang tersedia, ya silakan itu disediakan secara sendiri. Tetapi kalau ternyata memang karena keterbatasan tempat sehingga memang ya kita harus menggunakan model yang memang dia sifatnya ada beberapa ruangan yang fleksibel yang memang bisa digunakan untuk berbagai acara karena kita sendiri bukan rumah sakit pendidikan ya, tidak semuanya itu bisa kita apa namanya tidak cukup banyak mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan atau residen yang melakukan penelitian di sini karena memang tipe rumah sakitnya bukan rumah sakit pendidikan. Ya sudah kita sediakan aja satu ruangan yang mungkin memang bisa digunakan secara multifungsi.
Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kebutuhan secara personal dari karyawan ya. Jadi kebutuhan secara personal ini contohnya apa? Ya, misalnya ada yang namanya ruang ganti ya. Ruang ganti itu apakah memang harus seorang karyawan yang pengen ganti baju ya pada waktu dia mau berangkat ataupun pulang kerja ini harus ke kamar mandi, atau mungkin memang ada ruang ganti sendiri di ruang kerja unit kerja reka medis. Atau misalnya ada pantry ya, pantry paling enggak mungkin pantry-nya hanya pantry-pantry sederhana, hanya ada di situ galon, kemudian ada meja yang bisa digunakan untuk menaruh tempat makanan ya kalau mereka bawa bekal, misalnya contohnya seperti itu. Atau ya tadi ada ruang diskusi ya, ruang diskusi karyawan, misalnya begitu ya. Jadi kita itu sebagai koordinator atau sebagai pimpinan unit kerja reka medis ketika melakukan suatu perencanaan desain ruang kerja ya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut sehingga memang harapannya nanti desain dari ruang kerja yang memang akan kita gunakan ini mampu memfasilitasi kebutuhan dari karyawan kita, sehingga nanti kalau seorang karyawan itu merasa dia itu sudah terfasilitasi ya harapannya memang nanti mampu meningkatkan motivasi kerjanya. Kalau motivasi kerjanya baik, ya harapannya nanti kinerjanya juga baik. Baik, nah ini masih kelanjutannya tadi ya. Jadi terkait dengan kebutuhan secara personal ya. Jadi ini kebutuhan secara fisik, kemudian injury prevention ya. Ini juga perlu diperhatikan ya kondisi-kondisi darurat. Kemudian safety. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana memang ruangan itu memang aman ya. Maksudnya aman di sini tentunya nggak sekedar dari aman dari pencurian ya, aman dari hal yang berbahaya ya. Tapi memang safety di sini misalnya contohnya safety dari segi keselamatan kerja ya, keselamatan kerjanya apakah memang kabel-kabel yang ada di ruang sekitar ruangan kerja itu memang sudah dirapikan, ditutup dengan pipa ya sehingga memang karyawan itu tidak mudah tersayat, kan banyak banget ya itu hal-hal hal-hal yang sederhana seperti itu tetapi memang masih cukup banyak kita temukan di lapangan. Kemudian social need. Nah, ini tadi ya ruang berdiskusi, ruang ngobrol ini ternyata penting ya. Kalau memang yang cukup bisa kita fasilitasi ya sebenarnya pantry tadi. Jadi ketika ada jam istirahat ya mereka nanti bisa beristirahat, bisa sambil ngobrol ya. Karena interaksi kerja itu nanti harapannya juga akan mampu meningkatkan ya, meningkatkan kemampuan seseorang itu untuk bekerja sama di dalam tim. Kemudian personal space ya, personal space di sini memang yang perlu diperhatikan tadi adalah jarak ya, jarak di sini adalah jarak supaya dia itu ketika bekerja nggak merasa bahwa ini terlalu sempit gitu ya, saya kalau mau jalan-jalan ke sana tuh susah ya, harus miring-miring jalannya karena memang mejanya terlalu penuh misalnya seperti itu. Jadi bagaimana memang kondisi ruang kerja itu ya dibuat nyaman tadi ya, dibuat nyaman baik nanti untuk beraktivitas, untuk mobilitas dia keluar masuk ya maupun ketika karyawan itu hanya bekerja dengan yang mobilitas rendah ya yang cukup banyak aktivitasnya itu dengan duduk ya, tetapi duduk itu ya tetap kita sediakan meja yang memang cukup luas untuk nanti menaruh barang ya, barang di sini dalam artian ya reka medisnya itu jangan sampai nanti banyak yang ditaruh di bawah ya. Kalau memang reka medisnya harus ditaruh di meja ya sediakan meja yang memang cukup luas, misalnya bagian assembling gitu ya. Atau kalau memang mejanya nggak cukup luas ya sediakan aja rak di sampingnya supaya nanti ketika bekerja itu dia bisa sambil menata ya, menata ini rak si dokter ABC ya. Jadi ada kayak rak sortir seperti itu untuk memudahkan ketika penyimpanan pada saat bekerja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya terkait dengan kebutuhan ruang ya. Jadi kebutuhan ruang di unit kerja reka medis ini sebenarnya kita kategorikan menjadi 3 ini ya. Jadi ada yang kurang penting, penting sangat penting. Nah, apakah memang ketiga hal ini juga perlu kita sediakan semuanya? Ya sebaiknya iya ya. Pengkategorian ini adalah pada waktu kita melakukan desain ruang. Jadi yang sangat penting dulu yang harus kita sediakan. Jadi kalau kita misalnya membangun suatu rumah sakit baru ya, kemudian ada instalasi reka medisnya, yang harus ada pertama kali itu apa? Ya loket pendaftaran, ruang kerja dari petugas itu, dan ruang penyimpanan. Itu sangat penting, yang sangat vital. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu renovasi ya, kita mau pindah nih gedungnya, dari gedung lama mau pindah ke gedung baru. Nah, yang pertama kali akan kita perbaiki ya yang bagian kategori sangat penting ya yang harus disediakan dulu di gedung baru sebelum kita melakukan operasional itu ya
yang bagian sangat penting. Jadi minimal ada loket pendaftaran sudah tersedia dengan siap, kemudian ruang kerja dari petugas itu ketika melakukan proses pengolahan rekam medis, dan yang ketiga adalah ruang penyimpanan. Nah, kalau ini sudah tersedia, maka kita akan masuk ke kategori ini, penting ya. Apa nih? Ruang tamu, ruang rapat ya. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan kategori kurang penting apa? Gudang ya. Gudang di sini maksudnya bukan gudang rekam medis inaktif loh ya. Kalau gudang rekam medis inaktif itu kita kategorikan di ruang penyimpanan. Gudang di sini adalah gudang-gudang untuk terkait dengan misalnya stok formulir kayak gitu. Ini kan kita bisa sharing ya. Jadi kalau misalnya kita belum punya nih yang namanya gudang, ya kita gabung aja. Misalnya rumah sakit hanya punya satu gudang. Gudangnya namanya gudang bagian tata usaha. Ya untuk stok formulir kita ya kita titipkan di sana. Kita sediakan rak aja yang khusus ini memang rak punyanya rekam medis. Contohnya demikian. Kemudian dapur ya. Dapur ini tadi kita menyebutnya pantry ya misalnya. Dapurnya misalnya hanya cukup bentuknya pantry ya. Kalau memang dari rumah sakit space-nya tidak cukup luas, ya pantry ini akan kita gunakan secara bersama-sama. Contohnya demikian. Dan yang ketiga adalah kamar mandi. Nah, ini juga ada aturannya. 1 banding berapa itu juga ada di dalam aturan terkait dengan sarana prasarana rumah sakit. Nah, ini hal-hal demikian, mulai dari pengkategorian sangat penting, penting dan penting ini perlu mahasiswa sekalian pahami ya, supaya nanti ketika terjadi tadi khususnya renovasi ya, atau kita ada perpindahan ruang unit kerja rekam medis. Nah, ini kita bisa memprioritaskan sebenarnya ruang apa yang memang harus tersedia pada saat memang kita melakukan suatu proses pelayanan rekam medis. Baik, sekarang kita mulai masuk di proses perhitungan ya. Jadi untuk melihat terkait dengan kebutuhan ruang rekam medis, yang pertama yang akan kita hitung adalah loket pendaftaran dulu. Jadi kita nanti akan menghitung berapa sih sebenarnya kebutuhan dari loket pendaftaran. Nah, rumusnya apa di sini? Jumlah pasien total ya dikali dengan T dibagi dengan jam kerja loket. Nah, T di sini itu adalah waktu kerja seorang itu di loket per pasien. Ini berbeda-beda. Ada rumah sakit yang memang dia bagian rekam medisnya itu hanya buka misalnya 14 jam. Kok enggak 24 jam, Bu? Ya, ini contohnya 14 jam ya, karena di sana shift-nya hanya 7 jam aja per shift. Dan ini hanya rumah sakit khusus misalnya, atau misalnya klinik ya, klinik kecil atau puskesmas misalnya. Puskesmasnya nggak buka 24 jam, tapi hanya 14 jam, itu contohnya. Berarti T ini nanti akan kita isi 14. Tetapi kalau misalnya ini rumah sakit besar, memang pelayanannya dia sangat banyak pasien gawat daruratnya, ya berarti kita akan membuka loket ini selama 24 jam ya. Jadi ini nanti kita sesuaikan dengan jam buka loket. Kemudian di sini juga yang perlu kita perhatikan adalah jumlah pasien, baik itu pasien rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Oke, yang kedua adalah kebutuhan dari ruang kerja petugas rekam medis itu sendiri ya. Jadi di dalam kebutuhan ruang kerja ini yang perlu diperhatikan adalah jumlah petugas terbanyak berdasarkan shift ya. Jadi umumnya kan yang paling banyak itu adalah shift pagi ya, yang sangat produktif itu kan ada di shift pagi. Jadi shift pagi ini ya memang peralatan pendukung yang dibutuhkan pada waktu kerja shift pagi apa? Dengan pertimbangan tadi, oh kita ada sistem sharing Bu di sini, karena memang di sini ada shift siang dan shift malam. Ya berarti kita identifikasi mana peralatan atau ruang kerja yang memang bisa digunakan untuk sharing karena ada penerapan shift kerja. Kemudian yang ketiga adalah ruang penyimpanan. Nah, tentunya ketika kita membahas terkait dengan kebutuhan ruang penyimpanan, kita juga harus memperhatikan bagaimana aturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku terkait dengan retensi dan pemusnahan rekam medis ya. Jadi masa simpan untuk berkas rekam medis ini kita tetapkan dulu berapa lama masa simpannya karena nanti akan mempengaruhi dari kebutuhan rak penyimpanan. Kemudian yang keempat adalah ruang lain-lain yang mendukung dari proses kerja seorang karyawan tersebut. Contohnya gudang, dapur, toilet ya. Tadi ada ruang diskusi, ruang rapat atau misalnya ruang riset. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Oke, sekarang kita akan belajar menghitung kebutuhan loket pendaftaran. Ya, jadi ini ada contoh kasusnya, kita belajar dulu ya. Pasien rawat jalan baru itu dia 14 orang per hari, kemudian rawat jalan lamanya 45 orang per hari, dan rawat inapnya dia ada
9 orang per hari, sehingga kita ketahui di sini bahwa untuk total pasiennya adalah 68 orang. Lama loket buka itu selama 14 jam. Ya, asumsinya ini loketnya itu buka dari jam 7 pagi sampai jam 21 malam. Ya. Kemudian lama penyelesaian, 1 rekam medis di tiap loket. Nah, ini kalau rawat jalan baru itu untuk menyelesaikan 1 buah rekam medis itu dia butuh waktu 100 menit. Ya, karena asumsinya banyak proses identifikasi, misalnya demikian. Kemudian rawat jalan lama ini ada 55 menit dan rawat inapnya ini 45 menit. Nah, dari sini sekarang kita akan menghitung sebenarnya berapa lama penyelesaian 1 rekam medis di loket. Nah, rumusnya apa? Total lama penyelesaian 1 rekam medis dibagi 60 menit, ya, dibagi 60 menit. Ini ketemunya tadi ada 200. Loh, Bu, 200 angkanya dari mana? Dari sini. 100 ditambah 55 ditambah 45. Ketemu 200. 200 dibagi 60 ketemu 3,33 per 1 rekam medis, ya. Jadi di sini bisa kita sampaikan bahwa lama penyelesaian 1 rekam medis itu adalah 3,33 menit. Itu contohnya per 1 rekam medisnya. Kemudian jumlah rekam medis yang dihasilkan 1 loket per jam. Ya, kalau per jam ya berarti jam ke menit itu berapa? 60. 60 dibagi 3 ya, karena ini kita bulatkan. Bu, boleh nggak kalau ini nggak kita bulatkan? Kita tulis 3,3. Boleh ya. 3 kemudian dibagi 1 rekam medis ketemunya adalah 20 rekam medis. Jumlah rekam medis yang dihasilkan 1 loket per 14 jam. Jadi kalau ini tadi kita baru melihatnya per jam, sekarang kita lihat per 14 jam. Berarti kita kalikan dengan 14 jam. Ingat, 14 di sini mengacu kepada ketentuan lama loket buka. Ya, tadi karena asumsinya dia hanya 2 shift 7 jam. Nanti kalau ternyata di sini 3 shift 4 jam, 24 jam ya. 24 jam ya berarti 24 dibagi 3, 1 shiftnya di sini adalah 8 jam. Ya, jadi ini akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, 20 dikali 14 berarti ketemunya adalah 280 rekam medis per 14 jam. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan jumlah loket yang dibutuhkan itu adalah jumlah pasien per hari dikali 1 loket dibagi jumlah rekam medis yang dihasilkan dalam 1 loket. Jadi kalau jumlah pasiennya tadi adalah 68 dikali loketnya tadi baru ada 1 dibagi dengan 280 rekam medis per 14 jam. Ketemunya adalah 0,24 loket atau 1 loket rekam medis. Nah, berarti kesimpulan dari kebutuhan loket pendaftaran pada kasus ini adalah hanya membutuhkan 1 loket pendaftaran saja dengan model pelayanan selama 14 jam atau buka selama 2 shift dengan 1 shiftnya adalah 7 jam, di mana jumlah pasien perharinya hanya 68. Nah, ini bisa disimulasikan nanti untuk teman-teman yang memang mungkin Bu, kalau di rumah sakit saya itu ternyata sudah ada peningkatan jumlah kunjungan pasien, sehingga memang loketnya itu kemarin kita baru ada 2 ya, baru ada 2 loket. Pasiennya itu rata-rata perharinya ada 200, tapi sekarang sudah jadi 500. Nah, itu bisa kita lakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi sebenarnya berapa sih kebutuhan loket pendaftaran supaya ini nanti kaitannya itu enggak hanya sekedar terkait dengan tersedianya loket, adanya penambahan loket ya, tetapi dampak yang ditimbulkan dengan adanya evaluasi tersebut. Oh, ternyata setelah kita lakukan evaluasi, ternyata kebutuhan loketnya itu nggak cuma 2, membutuhkan 3 loket. Berarti ada nanti perencanaan rekrut SDM. Akan ada perencanaan terkait penyediaan sarana prasarana. Kemudian alur proses atau alur pendaftaran kemungkinan juga akan berubah. Awalnya yang banyak komplain terkait dengan pendaftaran pasien yang lama, itu diharapkan juga nanti akan menurun terkait dengan komplain pasiennya. Nah, jadi kaitannya cukup banyak ya, sehingga memang proses evaluasi itu perlu dilakukan. Baik, yang selanjutnya kita akan menghitung luas ya. Tadi kalau baru kebutuhannya berapa loket yang dibutuhkan, sekarang kita melihat terkait dengan luasnya. Nah, luas di sini yang perlu diperhatikan adalah
yang memang peralatannya itu besar ya, sehingga memang kalau kita berbicara misalnya Bu tadi kan sudah disampaikan sama Bu Pori bahwa memang di bagian pendaftaran ini nggak cuma butuh komputer aja tapi butuh printer ya, tadi ada rak, kemudian misalnya juga di situ ada printernya aja bervariasi, ada printer formulir, ada printer kertu, ada printer stiker. Nah, itu bagaimana cara saya menghitung? Di mana printer itu diletakkan? Itu pertanyaan selanjutnya ya. Kalau memang printer tersebut bisa diakomodir, mampu diletakkan pada waktu kalian mensimulasi itu bisa diletakkan dalam meja loket, ya berarti nggak perlu ditambahkan. Kita hanya cukup menghitung aja. Oh ternyata meja loket ini panjangnya cukup 2,4 meter. Dengan asumsi 2,4 meter ini sudah mampu untuk meletakkan printer formulir, printer KIP, dan printer stiker. Contohnya demikian ya. Jadi jangan menghitung semuanya. Nanti printernya berapa panjangnya masih dihitung ya. Itu nanti akan terlalu besar ya. Jadi sambil kita bayangkan aja nanti pada waktu kita melakukan desain ya, desain dari penataan loket pendaftaran tersebut itu rencananya seperti apa. Kemudian meja komputer. Nah, ini misalnya meja komputernya terpisah ya, boleh nggak boleh ya, silakan aja nanti didesain demikian. Atau kalau misalnya tadi ternyata oh Bu desain loket di tempat saya itu ya nanti meja pendaftaran itu juga sudah mengakomodir terkait dengan komputer, printer dan sebagainya. Ya sudah, berarti hanya cukup dihitung itu aja ya. Jadi sekali lagi kita sesuaikan dengan kondisi yang di lapangan. Kemudian tadi untuk memenuhi terkait dengan space ya, maka kita juga perlu memperhatikan kursi yang mau kita gunakan apa ya. Oh kursinya kita yang menggunakan yang movable ya, yang memang dia kursi yang beroda yang nanti bisa digeser kanan kiri karena kan memang mobilitas si petugas pendaftaran itu kan walaupun dia duduk tapi kan dia bergeser ke kanan kiri ya, ngambil map rekamedis, ngambil apa namanya tadi cetak formulirnya, cetak KIP-nya. Nah itu kan mungkin membutuhkan kursi yang cukup ergonomis juga, itu perlu diperhatikan. Nah, ini nanti kalau sudah kita ketahui berapa lebarnya, berapa panjangnya, akan kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, kita total terlebih dahulu, kemudian rumus yang selanjutnya adalah kita memperhatikan space ya. Space-nya berapa sih? 60% ya. Jadi 60% di sini adalah persentase jarak lalu lalang atau mobilitas maupun jarak antara satu alat dengan alat yang lainnya yang dibutuhkan di dalam satu ruangan ya, sehingga tadi harapannya memang mobilitas ini nanti bisa dijaga ya. Kita itu kalau memang mau keluar masuk di ruangan tersebut ya nyaman-nyaman aja ya, kita bisa keluar masuk ya, nggak harus bergantian keluar masuknya karena memang jaraknya yang terlalu sempit. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi 60% di situ. Di 60% dikali dari total tadi ketemu ini contohnya adalah 1,02. Nah, luas loketnya berapa? Luas loketnya adalah total ya, total dari luas peralatan kerja tadi adalah 1,7 ditambah total dari space 1,02. Sehingga kebutuhannya adalah 2,72 meter persegi atau misalnya kita bulatkan sebesar 3 meter persegi. Ini adalah contoh ya, contoh. Jadi silakan nanti ketika mahasiswa praktek kerja lapangan atau melakukan suatu penelitian atau studi kasus terkait dengan kebutuhan luas loket ini bisa diimplementasikan. Oke, yang selanjutnya ya, ketika kita melakukan perhitungan luas loket ya, berarti tadi yang perlu kita perhatikan adalah dua hal. Yang pertama adalah identifikasi jenis ruang dan yang kedua adalah identifikasi peralatan. Ya, identifikasi jenis ruang ini bisa kita lihat dari ruang manajernya apakah ada koordinator bagian pendaftaran misalnya atau manajer bagian pendaftaran. Kemudian bagaimana ruang stafnya, jumlahnya berapa, apakah dia menerapkan sistem sharing karena ada yang namanya sistem shift kerja di rumah sakit tersebut. Kemudian untuk identifikasi peralatan ya, mejanya seperti apa, kursinya yang model apa ya, apakah ada filling kabinet, apakah ada rak sortir atau mungkin ada rak-rak lain yang memang digunakan untuk mendukung peralatan kerja seorang petugas pendaftaran. Nah, ini perlu kita perhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke ruang kerja. Ya, ini kita akan membahas contohnya adalah di ruang pengolahan ya, maksudnya seperti itu, ruang pengolahan rekam medis. Ini kita akan melihat untuk yang ruang manajer ya, ruang manajer rekam medis. Ini contohnya adalah ada meja satu biru dengan 155 meter, kemudian lebarnya 0,6, ini diperoleh 0,9
3 meter persegi. Kemudian tersedia juga yang namanya peralatan kerjanya ada filing kabinet, ada 3 buah kursi movable dan 1 unit komputer dengan mejanya. Ini kita hitung dulu. Jadi kalau kalian mau melakukan suatu riset atau melakukan studi kasus masalah di lapangan ya pada waktu praktek kerja lapangan, ya benar-benar kalian bawa yang namanya ini ya meteran itu, meteran untuk menghitung berapa lebar dan berapa lebar panjang ya. Jadi waktu mengobservasi itu benar-benar kita nanti melihat oh di sana bentuk karakteristik mejanya itu seperti ini loh Bu gitu. Panjangnya itu sekian, lebarnya sekian. Ini kan mungkin akan berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain ya. Jadi kita identifikasi jenis peralatannya, lebar panjangnya berapa untuk mengetahui luasnya, baru kita hitung total ya. Total ini contohnya yang ruang manajer unit kerja reka medis ada total luasnya 2,538 meter persegi. Kemudian kita tambahkan apa tadi space 60% dari 2,5 ketemulah 1,5. Sehingga total luas ruang kerjanya adalah luas untuk peralatan kerjanya ditambah dengan space 1,5 ketemulah 4 meter persegi. Ini baru untuk ruang manajer ya. Sekarang kita menghitung untuk yang ruang staf. Ya, ruang staf di sini ada 3 buah meja setengah biru ya. Jadi memang lebih kecil meja kerjanya. Kemudian ada 2 buah filing kabinet. Ada 1 rak terbuka untuk sortir reka medis. Ada 3 buah kursi, ada 1 buah mesin tik listrik ya dan meja, kemudian ada 1 unit komputer, printer dan meja. Setelah kita hitung berapa panjang, berapa meter, kita akan melihat luas per pelaratan kerja. Kemudian nanti kita bulatkan ya. Di sini pembulatannya adalah 4,5 ya, 4,508 berarti kita bulatkan menjadi 5 meter. Nah, space ruangannya adalah 60% dari 5 meter sehingga ketemu 3 meter. Maka kebutuhan luas ruang kerja untuk staf itu adalah 8 meter. Nah, dari sini sekarang kita akan menghitung total keseluruhan ya, nanti akhirnya outputnya ada total keseluruhan. Oke, tadi kita udah belajar loket. Kita udah belajar untuk yang ruang pimpinan atau ruang manajer dan ruang staf. Sekarang bagaimana cara menghitung untuk luas ruang penyimpanan reka medis? Nah, untuk melihat terkait dengan kebutuhan ruang rak filing ya, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ukuran reka medisnya. Karena ini juga tiap rumah sakit berbeda-beda ya. Ukuran reka medisnya, kemudian jenis raknya itu yang dipakai apa? Dia menggunakan rak statis atau yang rak yang modelnya roll opaque. Roll opaque-nya yang bisa didorong, digeser-geser itu loh. Itu kan juga space-nya tentunya jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan model rak yang statis, rak kayu, rak terbuka gitu ya. Itu pasti membutuhkan luas ruangan yang jauh lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah ukuran raknya dan daya tampungnya. Berapa saf dalam satu rak. Ini kan modelnya juga beda-beda. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Ya, tergantung nanti juga kita melihat dari posisi tinggi ya, tinggi dari gedung atau ruangan tersebut. Dan yang terakhir adalah jumlah reka medis. Ini juga tentunya tergantung dari besar kecilnya rumah sakitnya. Semakin besar rumah sakitnya, tipe rumah sakitnya semakin bagus ya, harapannya memang jumlah pasiennya akan semakin banyak dan tentunya luas ruang penyimpanan juga akan semakin banyak. Berbeda cerita ketika kita menggunakan sistem reka medis yang elektronik. Ya, berarti servernya ini nanti yang dikuatkan sehingga kita mampu menyimpan kapasitas untuk reka medis elektronik ini dalam daya tampung yang jauh lebih besar ya. Jadi konsep luas ruang penyimpanan ini juga tentunya dipengaruhi dengan model jenis reka medis yang digunakan di rumah sakit tersebut. Dia masih menggunakan yang model benar-benar reka medis manual atau mungkin dia sudah yang model hibrid. Jadi sudah ada yang reka medis elektroniknya tetapi masih ada yang manualnya untuk beberapa pelayanan misalnya begitu ya. Atau sudah murni menggunakan reka medis yang elektronik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa yang perlu diperhatikan dalam menghitung kebutuhan rak penyimpanan? Yang perlu diperhatikan itu yang pertama di sini adalah tipe sistem penyimpanan yang digunakan. Ya, jadi sistem penyimpanan yang digunakan di sana tuh menggunakan model yang apa? Ya, dia menggunakan penyimpanannya itu misalnya dalam konsep penjajaran ya, dia menggunakan yang yang terminal digit filing system misalnya ya, atau dia menggunakan yang strike ya. Kemudian untuk penyimpanannya misalnya dia menggunakan sistem yang unit ya, atau dia menggunakan sistem seri ya. Setiap kali pasien datang itu dibuatkan reka medis baru misalnya kayak gitu ya, atau ya memang satu reka medis untuk selamanya.
Dan untuk penomorannya bagaimana? Itu juga akan mempengaruhi ya. Kemudian berapa tahun berkas rekam medis aktif ini disimpan? Maksudnya bagaimana ini berkas rekam medis ini disimpan dalam berapa tahun? Ya ini akan mempengaruhi terkait dengan masa simpan. Masa simpan untuk rekam medis yang aktif dan inaktif ini berapa lama? Untuk yang kasus umum dengan misalnya yang kasus mata, kasus jiwa, kusta, nah itu atau misalnya transgender, nah itu ini kan juga akan berbeda-beda meskipun ada regulasi secara umum yang memayungi ya di dalam HK itu sudah ada aturannya, tetapi mungkin rumah sakit juga ada kekhususan ya, kekhususan di dalam proses implementasi masa simpan rekam medis ini. Dan yang keempat adalah tipe rak penyimpanan ya, tipe rak penyimpanan yang digunakan. Nah, itu juga mempengaruhi. Tadi dia menggunakan rak rekam medis kayu yang statis ya, atau dia menggunakan yang roll of bag yang movable. Itu contoh ya, contoh-contoh hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penghitungan ya, penghitungan dari kebutuhan rak penyimpanan. Oke, kemudian sekarang kita melakukan langkah-langkah proses perhitungan ya. Yang pertama adalah kita menghitung terlebih dahulu jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan termasuk pasien IGD dan pasien baru dan tahun yang dibutuhkan untuk menyimpan berkas rekam medis. Jadi kita itu mau menghitung kebutuhan rak penyimpanan untuk jangka waktu berapa lama? 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun atau 10 tahun misalnya demikian. Yang kedua, kita akan melihat rata-rata ketebalan. Nah, ini tentunya juga akan berbeda-beda. Untuk rekam medis pasien jiwa, ya kita mau menghitung kebutuhan rumah sakit di rumah sakit khusus jiwa, yaitu rekam medisnya tebel-tebel karena lama dirawat atau length of stay-nya untuk pasien itu cukup panjang ya. Jadi rekam medisnya akan sangat tebal. Tetapi kalau misalnya rumah sakit yang biasa yang memberikan pelayanan untuk yang akut care ya, itu kita lihat nanti rata-rata ketebalannya berapa. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan untuk rata-rata ketebalan berkas rekam medis? Yang pertama adalah jumlah keseluruhan tebal berkas yang diteliti dibagi jumlah berkas yang diteliti. Ya, jadi kalau misalnya kita buat sampelnya itu adalah 30 berkas, ya berarti jumlah keseluruhan tebal dari 30 berkas itu berapa ya, berapa senti ketebalannya. Kemudian di sini dibagi menjadi 30 karena tadi sampel kita adalah 30 berkas. Yang ketiga, menentukan berapa banyak berkas dalam 1 meter, 1 sekat rak penyimpanan ya. Panjang sekat rak penyimpanan dalam 1 meter dibagi tebal berkas rekam medis. Ingat, kalau tadi misalnya di langkah 2 satuannya adalah senti, berarti harus kita rubah dulu ke meter. Atau yang meter yang kita rubah ke senti. Tetapi secara prinsip satuan harus kita samakan. Oke, yang keempat adalah menghitung total ya. Kita akan menghitung total ruang jajaran yang dibutuhkan ya. Di sini rumusnya adalah pasien rawat jalan ditambah pasien rawat inap dikali tahun penyimpanan berkas rekam medis dibagi berkas per meter. Dan yang kelima adalah menentukan jenis rak yang akan dipakai. Mulai dari berapa panjang raknya, jumlah muka, jadi mukanya dia pakai yang 1 muka atau yang 2 muka. Kemudian safnya ya, safnya itu baris-barisnya itu di dalam rak ya. Ini tentunya akan berpengaruh terkait dengan tinggi dari roll opaque atau rak penyimpanan tersebut. Jadi dia menggunakan yang 4 saf, 5 saf atau tadi umumnya 6 ya, 6 saf ya. Lebih bagus memang kita menggunakan yang 5 ya. Cukup ideal kalau 5. Tapi ya memang diperhatikan lagi ya, kalau memang model desain dari ruangnya itu memang cukup tinggi ya bisa sampai ke 6 atau ke 7 misalnya 7 saf ya. Ya kalau memungkinkan ya silahkan ya, tetapi memang perlu diperhatikan dari aspek ergonomi. Sama kalau terlalu tinggi kira-kira nanti petugasnya bagaimana nih cara mengambilnya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, yang keenam adalah ditemukan jumlah rak yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu mengetahui panjang 1 rak penyimpanan. Rumusnya panjang rak 1 penyimpanan adalah panjang rak dikali saf dikali muka. Kemudian yang ketujuh, langkahnya apa? Yang ketujuh, maaf ya, langkahnya yang ketujuh adalah jumlah rak yang dibutuhkan, itu rumusnya adalah panjang jajanan rak dibagi panjang 1 rak penyimpanan. Yuk, sekarang kita belajar dulu ya untuk menghitung. Jumlah rekam medis dalam 5 tahun di sebuah rumah sakit ya, ini contohnya ya, tahun yang mau kita hitung ini adalah 5, jumlah hari 365 hari, pasien rawat jalannya 14 ya, pasien rawat jalan 45. Ini kita hitung ketemu adalah 25.595 rekam medis per 5 tahun.
Kebutuhan ROP, ROP itu apa sih? Roll OPEC ya, ini disingkat ya. Kebutuhan roll OPEC, 1 unit roll OPEC dengan kapasitas 4.200 reka medis ya, sehingga 25595 dibagi 4.200 ketemu 6,1. Maka dalam 5 tahun tersebut dibutuhkan 6 unit ROP ya. Ini rumus secara langkah-langkah secara singkat. Nanti Bu Kori kasih juga contohnya yang cukup panjang ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui berapa kebutuhan rak penyimpanan tadi ya, maka sekarang kita akan melihat juga untuk luas ruang ya. Luas ruang. Jadi tergantung dari jenis rak penyimpanan yang digunakannya. Langkah-langkahnya adalah kita menghitung kebutuhan jumlah rak penyimpanannya, hitung kebutuhan luas setiap 1 unit rak ya, hasil perhitungan luas 1 unit rak dan jumlah unit rak yang diperlukan luas, lalu kita tambahkan dengan lebar gang. Jadi lebar gang ini adalah lebar untuk proses pengambilan dan penyimpanan tadi ya, kan nanti ada orang yang mau mengambil di situ di sela-sela gang antara rak yang satu dengan rak yang lain ya. Ini misalnya antara idealnya adalah 60 sampai 90 cm, tergantung tadi rata-rata besar karyawannya berapa ya. Kalau memang rata-rata karyawannya berbadan-badan besar ya buat aja 90 cm ya, atau sampai 120 misalnya untuk cukup lebar misalnya demikian. Kemudian baru yang terakhir adalah kita melihat total kebutuhan luas ruang ditambahi dengan space tadi. Space-nya adalah 60%. Nah, di sini misalnya kita akan melihat kebutuhan 6 unit roll OPEC ya. 6 unit roll OPEC itu kita melihat dulu luas 1 unitnya itu berapa? Oh, 3 dikali 100 cm dikali 37 ketemu 1, cm. Kemudian ini tadi kita baru menghitung 1 unit. Kalau 6 unit ya berarti ini kita kalikan 6 ya, ditambah 80 cm ya. 80 cm itu untuk apa? Untuk space ya. Ketemunya adalah 7,4 meter persegi dengan tingginya berapa? 7 kali 33 cm ya. Ini ketemunya nanti di sini adalah 239 cm. Sehingga kebutuhan luas untuk 6 unit roll OPEC adalah 7,4 meter persegi ditambah space-nya adalah 60% dari 7,4 sehingga kita ketahui total untuk kebutuhan luas 6 unit roll OPEC adalah 11,84 atau 12 meter persegi ya. Nah, kalau kali kita sudah mengidentifikasi berapa kebutuhan loket pendaftaran, berapa kebutuhan loket untuk ruang kerja, baik itu pimpinan maupun stafnya, berapa kebutuhan ruang penyimpanan reka medis dan ruang rapat pantry ya, jika memungkinkan atau jika memang ya rumah sakit memiliki cukup luas ruangan untuk menyediakan fasilitas tersebut, kita akan menghitung secara total. Jadi tinggal kita tambahkan aja loket pendaftarannya berapa meter persegi, ruang kerjanya berapa meter persegi, ruang penyimpanan berapa meter persegi, itu kita tambahkan. Sehingga itulah total keseluruhan dari kebutuhan luas ruang unit kerja reka medis. Nah, ini contohnya tadi loket pendaftarannya 3 meter, ruang kerja manajer dan staf ada 12, ruang penyimpanan 12, sehingga total kebutuhan adalah 27. Coba sekarang kita masuk ke dalam soal latihan ya. Sekarang kita masuk ke soal latihan, contoh dari kasus ya atau riset yang pernah Bu Kori lakukan sebelumnya ini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Jadi dari hasil penelitian ini itu juga melihat terkait dengan bagaimana kebutuhan rak dan ruang penyimpanan dari reka medis itu. Nah, di sini langkah-langkah yang akan kita lakukan itu mengacu kepada teori dari IFIMA tahun 2012. Jadi kita yang pertama di sini adalah kita akan melihat terlebih dahulu ya bagaimana jumlah pasien yang ada di sana. Jadi kita melihat untuk jumlah pasien baru rawat jalan, ingat yang dilihat hanya pasien baru rawat jalan aja, dan jumlah pasien rawat inap. Kalau kita sudah mendapatkan data terkait dengan jumlah pasien barunya, ya, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan melihat rata-rata ketebalan. Ya, rata-rata ketebalan reka medis ini juga tentunya akan kita bedakan untuk reka medis rawat inap dan rawat jalan. Kenapa perlu dibedakan? Ya, karena ketebalannya berbeda. Kalau reka medis rawat inap itu kan dia pasiennya dirawat inap dalam beberapa hari. Formulirnya cukup banyak. Artinya ketebalan reka medisnya tentunya juga akan jauh lebih tebal ya umumnya dengan yang pasien rawat jalan. Sehingga perlu kita bedakan. Kalau kita sudah mengetahui rata-rata ketebalan reka medis, ini contohnya jumlah ketebalan reka medis untuk yang rawat inapnya adalah 20,5 cm, kemudian jumlah berkas reka medis yang kita lakukan sampel adalah 20, sehingga di sini rata-rata ketebalan berkas reka medisnya hanya 1,025. Tetapi untuk yang rawat jalan, di sini rata-rata ketebalannya adalah 4,5 cm dibagi 20, maka 0,2 cm.
kita akan melanjutkan ke langkah ketiga. Ya, langkah ketiga adalah banyak berkas rekam medis dalam 1 meter. Rumusnya adalah berkas rekam medis rawat inap di dalam 1 meter dibagi dengan tebal rekam medis. Nah, karena di sini satuannya tadi adalah senti, ya ingat langkah 1 tadi kita menggunakan sentimeter, sehingga yang 1 meter ini akan kita rubah menjadi senti. 1 meter sama dengan 100 senti dibagi 1,025 ya, karena tadi dari rata-rata ketebalan rekam medis rawat inap. Sehingga diperoleh banyak berkas rekam medis dalam 1 meter adalah 97,5 berkas. Kemudian kita lanjutkan nih, berapa berkas rekam medis rawat jalannya? Rumusnya masih sama. 1 meter dibagi tebal berkas rekam medis, atau 1 meter sama dengan 100 cm, kita bagi menjadi 0,225 cm, sehingga kita peroleh berkas rekam medis rawat jalan dalam 1 meter adalah 444 berkas rekam medis. Nah, kalau data ini sudah kita peroleh, kita akan masuk ke langkah keempat. Apa itu langkah keempat? Berapa jumlah berkas rekam medis keseluruhan? Ya, jumlah berkas rekam medis keseluruhan itu berarti ini akan kita tambahkan dari banyaknya berkas rekam medis rawat jalan dalam 1 meter ditambah berkas rekam medis rawat inap di dalam 1 meter, sehingga kita peroleh 98 ditambah 444. Ketemulah di sini angkanya adalah 542 berkas rekam medis. Nah, masuklah kita langkah kelima, panjang jajaran berkas rekam medis 5 tahun ya. Karena di sini penekanannya itu adalah kebutuhan untuk 5 tahun, maka pengalinya adalah 5. Tetapi ketika soal kasusnya ini kita sesuaikan menjadi kebutuhan rekam medis dalam 10 tahun ya, berarti nanti sini pengalinya adalah 10. Rumusnya adalah pasien rawat jalan ditambah pasien rawat inap dikali 5 tahun dibagi berkas rekam medis dalam 1 meter. Jadi jumlah pasien kita masukkan di sini dari data awal tadi yang kita peroleh ya. Jadi di sini ada 23, 360 ditambah dengan 98372 dikali 5 tahun dibagi tadi berapa ini? Yang di langkah keempat 542 berkas ya. Jadi panjang jajaran berkas rekam medisnya adalah 293 meter. Kalau kita sudah mengetahui panjang jajaran berkas rekam medis, kita masuk ke langkah ke-6, menentukan jenis rak yang digunakan. Nah, perlu diperhatikan, kalian perlu melakukan observasi. Teman-teman di sini perlu melakukan observasi di lapangan. Sebenarnya di sana itu menggunakan jenis rak yang apa? Rak yang statis atau yang movable. Contohnya misalnya dia menggunakan roll opaque. Ya. Nah, di sini diketahui bahwa yang digunakan adalah jenis raknya yang statis dan roll opaque, di mana panjangnya adalah 2,5 meter ya dengan model yang 2 muka. Ya, jadi 2 muka itu berarti ada yang bagian depan dan bagian belakang. Kemudian dengan jumlah safnya di sini adalah 5 saf. Nah, berapa panjang satu rak penyimpanan? Rumusnya apa? Panjang dikali saf dikali jumlah muka, sehingga di sini adalah 2,5 meter dikali 5 saf dikali 2 muka, ketemu 25 meter. Kalau sudah sampai ke langkah ke-6, maka kita bisa masuk ke langkah ke-7. Secara prinsip itu, sebenarnya pada langkah ke-7 itu kita hanya mau melihat hasil perhitungan panjang jajaran yang kita peroleh dari langkah 5 dibagi panjang jajaran satu rak penyimpanan yang kita peroleh dari langkah ke-6. Jadi 293 dibagi 25, ketemulah 11,7 rak. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan rak penyimpanan rekam medis di RSPK Muhammadiyah Gampeng dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sebanyak 12 rak penyimpanan. Nah, itu baru kesimpulan untuk kebutuhan raknya. Bu, selanjutnya bagaimana cara menghitung luas ruang penyimpanan? Nah, luas ruang penyimpanan ini nanti kita bisa buat atau kita desainkan ya. Ini contohnya adalah pada gambar 1 ini, denah ruang penyimpanannya ini coba kita sampaikan secara demikian ya. Jadi di sini ada roll opaque ya, kemudian ada rak statisnya juga ya, kemudian kita perhatikan jarak space-nya. Nah, ini ya. Jadi karena ada kombinasi ya, satunya tadi adalah rak kayu, duanya adalah roll opaque. Karena ada perbedaan tadi ya, maka kita juga bisa membuat desain ya. Desain untuk alternatif. Alternatif 1 itu untuk yang model rak kayu, alternatif 2 ini untuk yang menggunakan modelnya dia adalah yang roll opaque ya. Oke, sekarang di sini untuk yang model rak kayu ya, yang model rak kayu ini di sini adalah panjang raknya. Kan tadi kebutuhannya di sini adalah 12. Berarti kalau kita menggunakan model untuk rak kayu yang menggunakan 2 muka, maka di sini satu rak yang satu kotak ini karena 2 muka berarti dia depan belakang, sehingga gambarnya seolah-olah hanya ada 6 ya. Padahal sebenarnya dia ada 12 karena modelnya kita menggunakan yang 2 muka. Kemudian kita perhatikan
berapa panjang, lebar, kemudian jarak antara. Ini jarak antaranya kan kita buat misalnya di sini adalah 90 cm. Kemudian jarak antara rak dengan dinding di sini adalah 90 cm ya. Baru kita bisa menghitung berapa luas ruang penyimpanannya ya. Rumus panjangnya adalah jarak antara dikali dengan jumlah ditambah panjang rak dikali dengan jumlah ya. Selanjutnya di sini untuk yang lebarnya adalah jarak antara dikali jumlah, rumusnya juga sama ya, lebar rak dikali dengan jumlah. Nah, baru kita mengetahui luas ya. Luasnya itu panjang dikali lebar. Secara prinsip hanya seperti itu ya. Nah, ini mulai kita masukkan satu per satu. Kalau ini tadi kan 90 cm, kita ngambil jaraknya ya, jarak antaranya tadi kan 90 cm. Kemudian ada berapa nih jaraknya? 3. 3 dari mana, Bu? Ini kita hitung ya. 90 cm ini kan jarak ya, jarak panjangnya ini ada 3 ya. Kemudian panjang rak ini kok bisa di sini dikali 2 ya. Berarti dia ada di sini nih, 1, 2 ya. Jadi itu yang kita lihat. Nah, kemudian di sini lebar ya. Lebarnya kok di sini bisa dapat angka 4 ya, jarak antara ya. Jarak antaranya di sini dapat angkanya 4, di sini ada 3. Jadi kita lihat dari gambar ya. Gambar ini atau desain inilah nanti yang akan mempengaruhi tentunya di dalam perhitungan panjang dan lebar pada rak tersebut. Kemudian dari usulan ini alternatif 1 menggunakan rak kayu itu kesimpulannya adalah luas ruang yang dibutuhkan adalah 35,4 meter persegi. Kalau kita bulatkan ya berarti 35 meter persegi. Kemudian kita buat juga alternatif 2. Kalau misalnya ini desainnya adalah dengan roll opaque movable, jadi jauh lebih kecil ya, seharusnya jauh lebih kecil. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Sama. Prinsipnya tadi kebutuhannya adalah 12. Berarti yang kita sediakan di sini adalah ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi depan sini itu ada karena kita pakai yang 2 muka ya. Berarti ada 12. Kemudian panjang raknya adalah 3,8 ya, lebarnya adalah 3,9, jaraknya adalah 90, jarak antara raknya, jarak antar dindingnya juga 90. Sehingga kita peroleh rumusnya adalah sama ya, panjang lebar ya. Luasnya rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Sekali lagi, angka di sini ya, angka jumlah pada panjang, jumlah pada lebar itu kita perhatikan dari gambar ya, kita perhatikan dari gambar yang ada di sini. Nah, dari sini untuk yang alternatif 2 itu kita ketahui bahwa panjangnya adalah 3,8 dan lebarnya adalah 3,9 sehingga total luas ruang yang dibutuhkan adalah 14,8. Nah, tentunya ini bisa menjadi suatu perbandingan, menjadi suatu alternatif solusi bagi rumah sakit ya untuk melakukan perencanaan kebutuhan rak yang selama 5 tahun yang akan datang. Apakah mau menggunakan rak kayu, apakah mau menggunakan roll opaque, karena bisa kita ketahui bahwa kesimpulannya ada luas ruangan yang cukup signifikan selisihnya ya. Selisihnya 20 meter persegi sendiri. Nah, ini tentunya kan 20 meter persegi bisa kita alokasikan untuk ruang yang lain ya. Kalau memang kita tersedia luas ruangan dalam sejumlah 35 meter persegi. Ya, baik, ini mungkin gambaran dari Bu Kori ya terkait dengan contoh dari kebutuhan rak dan luas ruang penyimpanannya. Semoga cukup membantu dan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman semua bagaimana nanti ketika akan diaplikasikan di lapangan ya. Karena memang untuk melakukan perhitungan ini tidak hanya sekedar data aja yang kita butuhkan, data sekunder aja, tapi kita juga perlu melakukan observasi di lapangan. Ya, demikian materi yang bisa Bu Kori sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.